Ekspresi Su Chen juga menjadi serius begitu segel cahaya energi hancur. Dia terlalu malas untuk peduli tentang emas perak bersaudara yang saling berhadapan di depannya. Dibandingkan dengan para ahli wilayah sudut hitam yang telah terlibat dalam serangan skala besar, dia lebih takut pada Fallen Hawk Flame yang ada di menara. Semua tetua Akademi Dalam, dengarkan, bentuk formasi. Tatapan Su Chen berkedip, dia tiba-tiba berteriak keras dan benar-benar mengabaikan emas perak bersaudara. Mendengar ini, semua tetua terkejut. Mereka ragu sejenak sebelum menggerakkan tubuh mereka dengan cepat ke langit di atas menara dan membentuk formasi penyegelan besar dari sebelumnya. Sementara itu, para ahli dari wilayah sudut hitam dengan cepat berkumpul bersama setelah melihat aksi para tetua dari Akademi Dalam. Tatapan mereka sangat menarik saat mereka melihat bagian atas menara yang bersinar. Tuan Han, sekarang adalah kesempatan terbaik kita untuk menyerang dan mengalahkan mereka. Seorang lelaki tua berkata pada Han Feng. Ban Lao tidak perlu cemas, setelah pertempuran besar sebelumnya, para tetua Akademi Dalam sudah sangat lelah. Di sisi lain, api surgawi telah mengisi kembali kekuatannya. Kita bisa menunggu mereka bertarung sampai mereka berdua terluka parah sebelum mengambil tindakan untuk merebut api surgawi. Han Feng menggelengkan kepalanya dan tertawa. Selama waktu Han Feng sedang berbicara, sosok berdarah Van Lao yang menyedihkan tiba-tiba bergegas sebelum dengan hati-hati melewati kerumunan. Tatapannya gelap sambil menahan ketakutan saat menatap Xiaoyan yang jaraknya cukup dekat. Pemimpin sekte darah Van Lao, apakah kamu baik-baik saja? Han Feng juga terkejut saat melihat penampilan Van Lao. Sesaat kemudian, dia merajut alisnya dan mengeluarkan pil obat sebelum memberikannya pada Van Lao. Van Lao pada dasarnya menyambar pil obat sebelum menelannya. Orang itu api surgawinya menahanku, kalau tidak dia pasti menderita. Tatapan Han Feng berkedip, dia menatap Xiaoyan di kejauhan saat sebuah pikiran melintas di hatinya. Pria muda itu mampu mengalahkan Do Huang bintang 4. Jika aku harus bertemu dengannya sendirian, mungkin untuk mengalahkannya, aku harus mencari waktu untuk menyelidiki latar belakangnya. Setelah itu, aku akan mencari kesempatan untuk menangkapnya. Sementara itu, Xiaoyan perlahan mengepakkan sayapnya saat dia melihat Van Lao yang telah bergegas ke lingkaran kelompok Han Feng. Dia tiba-tiba mengalihkan tatapannya ke arah Han Feng yang berada di samping Van Lao. Empat mata saling memandang, kedua belah pihak mengandung niat membunuh yang hanya mereka pahami di dalam hati mereka. Xiaoyan perlahan mengencangkan tinjunya, namun suara lembut Yao tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Jangan gegabah, orang itu memiliki cukup banyak orang kuat di sekitarnya. Kamu tidak akan dapat menghadapinya. Bahkan jika kamu melepaskan kekuatan yang aku dapat pinjamkan untukmu semaksimal mungkin, kecuali kamu telah mencapai level Do Wang. Xiaoyan menggertakkan giginya dengan kejam. Dia ragu sejenak sebelum perlahan melepaskan tinjunya yang erat. Kemudian dia memutar kepalanya dan melemparkan tatapannya ke atas menara. Di atas menara, pembentukan segel sekali lagi dimulai. Namun segel kali ini jelas jauh lebih lemah dari sebelumnya. Oleh sebab itu, hanya dengan raungan, Fallen Hawk Flame telah menghancurkan segel. Tubuhnya yang besar juga melonjak di depan banyak tatapan kaget di bawah ledakan seperti petir. Piton api tidak melarikan diri setelah lolos dari penyegalan. Sebaliknya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya menatap tegas pada Xiaoyan dan Han Feng. Matanya mengandung keserakahan dan keinginan yang sangat manusiawi. Api baru tua menggeliat di tubuh Han Feng saat dia menatap piton api yang muncul. Sungguh tak terduga bahwa itu sebenarnya adalah Fallen Hawk Flame. Sukacita liar di hati Han Feng menjadi lebih padat. Xiaoyan juga tertegun sejenak pada tatapan serakah dari piton api yang tak terlihat. Ini, jangan bilang kalau itu sebenarnya sedang berpikir untuk menelanku. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Api surgawi di dunia ini mungkin memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi mereka juga memiliki kesamaan. Sekarang Fallen Hawk Flame telah memperoleh kecerdasan. Secara alami, tahu kekuatannya akan sangat melambung jika ingin menelan api surgawi di dalam tubuhmu. Suara Yao diam-diam terdengar di dalam hati Xiaoyan saat dia ragu. Ekspresi Xiaoyan menjadi aneh. Ini tidak terduga bahwa dia akhirnya dikunci oleh api surgawi setelah datang untuk menangkapnya. Posisi keduanya benar-benar berubah dengan cepat. Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mari kita menjaga jarak darinya terlebih dahulu. Kekuatan makhluk ini sekarang sangat luar biasa. Xiaoyan ragu sejenak, namun akhirnya hanya bisa menganggukkan kepalanya.
Sayap api hijau di punggungnya mengepak sedikit saat tubuhnya naik ke langit. Piton api juga merasakan sesuatu saat tubuh Xiaoyan akan bergerak. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengayunkan ekornya yang besar. Kemudian tubuhnya menerjang ke langit. Namun dari tampilan rute yang dia ambil, targetnya bukan Xiaoyan, tapi kelompok Han Feng. Semua orang jangan panik, kita memiliki sejumlah orang besar di sini, dan binatang itu tidak akan berani terlibat dalam tabrakan dengan kita. Han Feng buru-buru berteriak, "Tuan Han, aku sudah terluka parah dan sepertinya aku tidak bisa banyak membantu. Kurasa aku harus pergi terlebih dahulu." Ekspresi Pan Lao pucat saat dia menyaksikan piton api. Setelah itu, dia turun ke bawah. "Kamu bisa lupa memohon padaku untuk menyempurnakan pil obat di masa depan." Han Feng segera mengutuk mati-matian di dalam hatinya saat pandangannya melihat Pan Lao yang sudah jauh. Pandangannya sekali lagi menatap keraguan di sekelilingnya. "Semuanya, bantu aku. Jika aku bisa menundukkan api surgawi hari ini, aku akan membayar semua orang 2 kali lipat dari perjanjian sebelumnya." Mata para ahli wilayah sudut hitam berkedip sedikit. Mereka ragu sejenak sebelum menganggukkan kepala mereka dengan imbalan yang menggiurkan. "Dengarkan perintahku, serang bersama-sama. Kalian hanya perlu menguras kekuatan dari Fallen Hawk Flame, tinggalkan sisanya untukku." 2 tombak api besar warna biru dengan cepat terbentuk di antara telapak tangan Han Feng. Tatapannya menatap tajam pada piton api yang mendekat. "Serang!" Segera Han Feng dan para ahli wilayah sudut hitam dengan kasar menembak ke arah piton api. "Tetua Su, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Hugan melintas dan muncul di samping Su Qian. Dia menyaksikan para ahli wilayah sudut hitam yang sudah bertarung dengan piton api. "Kita akan menunggu dan melihat." Su Qian menyipitkan matanya dan menyuarakan pikirannya. Target dari Fallen Hawk Flame kelihatannya menjadi Han Feng. Mari kita biarkan mereka bertarung satu sama lain terlebih dahulu. Instruksikan semua tetua memanfaatkan waktu untuk memulihkan doji mereka. Pertempuran besar belum berakhir. Hugan sedikit mengangguk sebelum menarik diri. Xiaoyan mengepakkan sayap api hijaunya di sisi lain langit. Dia menyilangkan tangannya saat menyaksikan Han Feng dan lainnya yang sedang bertarung dengan piton api. Senyum dingin muncul di sudut mulutnya. "Melawan dan bertarung. Lebih baik jika kalian semua bertarung sampai kalian setengah mati." Di bawah tatapan semua orang, serangan menakutkan yang mengumpulkan kekuatan ofensif penuh dari semua ahli wilayah sudut hitam dengan keras bertabrakan dengan piton api. Suara mendesis marah terdengar di seluruh langit karena serangan mereka mampu menekan ke bawah piton api. Namun sebelum mereka bisa bersukacita, gelombang energi yang lebih menakutkan, lebih panas tiba-tiba melonjak dari bawah. Piton api membuka mulutnya dan pilar api meletus menembaki mereka dimanapun itu berlalu. Bekas luka yang terlihat oleh mata telanjang menyebabkan semua orang merasa terkejut. Sosok manusia di langit melintas dan lebih dari 10 manusia yang terbakar bergegas melarikan diri dari api tak terlihat yang memasuki tubuh mereka. Han Feng adalah orang yang pertama bergerak untuk menyelamatkan yang lain. Namun gelombang panas yang melesat dari bawahnya menyebabkan dia buru-buru berhenti. "Sialan!" Han Feng dengan lembut mengutuk. Melambaikan tangannya, nyala api biru yang kuat segera melesat keluar dari tubuhnya, membentuk seperti tirai di atas kepalanya. Itu seperti laut yang berputar, menumpuk satu sama lain sebelum akhirnya bertabrakan dengan nyala api yang melesat dari bawah. Bang! Kedua jenis api surgawi bertabrakan dan ledakan seperti petir tiba-tiba meledak. Gelombang energi yang terbentuk dari tabrakan menyebabkan Han Feng dengan cepat mundur. Tatapannya melirik piton api yang juga menatapnya yang sudah bersiap untuk terlibat dalam pertempuran yang sebenarnya. Bajingan ini, orang itu juga memiliki api surgawi. Mengapa dia harus datang dan mencariku terlebih dahulu? Wajah Han Feng menjadi hijau. Tatapannya melirik Xiaoyan di langit yang jauh, yang sedang melipat tangannya mengadopsi sikap menunggu dan mengamati pertempuran. Han Feng, api surgawi ini benar-benar terlalu kuat. Kamu harus menggunakan beberapa cara untuk melemahkannya sedikit lebih dulu. Seruan emas perak bersaudara tiba-tiba terdengar. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan beberapa cara untuk diam-diam menekan nyala Fallen Hawk Flame. Kalau tidak, sepertinya orang-orang itu tidak akan lagi campur tangan. Kemudian tangan Han Feng bergetar sedikit dan 2 botol giok seding es segera muncul dan melemparkannya dengan keras ke arah piton api tak terlihat. Bang! Botol giok es biru tiba-tiba pecah.
Segera udara dingin warna biru meletus dari segala arah, membuat api yang menggeliat di tubuh besar Fallen Heart Flame menjadi lebih tipis. Kabut dingin ini dapat benar-benar menekan api surgawi. Apakah dia akan berhasil? Xiaoyan tanpa sadar berteriak kaget di dalam hatinya. Kabut biru es ini seharusnya langit udara dingin. Itu mungkin dapat menahannya sedikit. Tapi api surgawi pada dasarnya adalah sesuatu yang memiliki kekuatan penghancur paling mengerikan dari alam. Yao Lao menghibur. Xiaoyan menghela napas setelah mendengar ini. Dia buru-buru merasakan ketenangan di hatinya. Bajingan, tidak peduli seberapa banyak kecerdasan yang kamu miliki, kamu masih tidak dapat melarikan diri dari nasib tertangkap. Han Feng bersukacita saat melihat Fallen Heart Flame menjadi agak lamban dalam kabut dingin. Api bergelap sekali lagi meletus dari tubuhnya, kemudian membentuk bor api di ujung jarinya. Pergi, dengan jentikan jarinya, mata bor api meletus dengan cepat mengebor ke dalam tubuh besar piton api. Desisan tajam, marah menderu di langit. Segera fluktuasi energi yang menakutkan menyebar dari tubuh piton api. Udara dingin yang menyebar di langit juga mulai berangsur-angsur menjadi lebih tipis dan akhirnya menghilang. Pada saat yang sama, tubuh piton api menghilang. Ketika dia muncul, dia sudah berada di belakang Han Feng. Ekor besarnya berayun dengan keras menabrak punggung Han Feng. Darah segar keluar dari mulut Han Feng setelah mengalami pukulan yang serius. Tubuhnya juga menjadi seperti peluru saat melesat ke tanah. Xiaoyan, cepat pergi, monster itu kembali menatapmu. Teriakan Yao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiaoyan, sementara dia masih tertegun. Pikiran Xiaoyan langsung menjadi fokus setelah mendengar peringatan Yao Lao. Api hijau segera membungkus tubuhnya saat piton api menembak ke arahnya. Suara petir terdengar di bawah kakinya. Segera dia menghilang dari tempat asalnya dengan cara seperti kilat saat serangan piton api tiba. Piton api mengalahkan pandangannya setelah serangannya sia-sia, dengan cepat menemukan Xiaoyan yang muncul di langit 100 meter jauhnya. Api tak terlihat sekali lagi melonjak keluar dari tubuhnya, menyapu dari segala arah, dan tubuh besarnya sekali lagi menghilang di dalam api. Hati-hati, jangan sampai dikelilingi oleh api itu. Sebagai api surgawi murni, dia dapat mengubah dirinya menjadi gumpalan apapun di dalam api dan melakukan serangan tiba-tiba. Peringatan Xiao Lao terdengar di dalam hati Xiaoyan. Xiaoyan merasakan kedinginan di dalam hatinya saat dia mengangguk. Dia baru saja akan keluar dari pengepungan api, tiba-tiba tubuh besar piton api sudah muncul dengan mulut mengaum. Xiaoyan segera membalikkan tubuhnya, dua nyala api hijau meletus dari telapak tangannya dengan keras menabrak api tak terlihat. Bang, serangan piton lainnya terdengar, namun dengan bantuan kekuatan Yao Lao serta Green Lotus Core Flame, Xiaoyan masih bisa bertahan. Kekuatan makhluk ini tampaknya tidak ada habisnya, hanya menunggu waktu untuk mengalahkanku jika aku terus menerima serangannya tanpa akhir. Sialan, aku harus memikirkan cara untuk melukainya dengan serius. Xiaoyan mengepalkan tinjunya dengan erat. Tenangkan hatimu, apa yang kamu lihat sekarang hanyalah tubuh luar dari Fallen Heart Flame. Tubuh aslinya disembunyikan di titik tertentu pada tubuh besarnya. Selama kamu dapat menemukan dan merusak tubuh sejatinya, dia secara alami akan terluka parah. Teriakan terendah Yao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiaoyan. Xiaoyan akhirnya menjadi tenang. Api hijau segera memasuki kedua matanya, kemudian mengamati tubuh besar piton api. Di bawah mulutnya yang sangat besar, ada sisi keluar setengah kaki, perlahan mengungkapkan cahaya api intens yang tampaknya tak terlihat, namun dapat dirasakan. Ditemukan, nyala api di mata Xiaoyan dengan cepat mundur. Cahaya perak samar muncul di bawah kakinya, sesaat kemudian dia melompat ke depan, dan tubuhnya berkali-kali memunculkan bayangan saat mendekati piton api. Ketika Xiaoyan mendekat, piton api mengaum dengan ganas. Namun tangannya sedikit bergetar, api warna hijau segera membentuk sebuah tombak yang besar. Bajingan, pergi dan mati. Dengan seruannya yang tajam, tombak api besar berubah menjadi petir yang merobek ruang. Dengan kuat menembus sisik ular di bawah mulut besar piton api. Bocah bodoh, dia pasti mencari kematian. Dari tanah, Han Feng menyaksikan Xiaoyan yang benar-benar berani sedekat ini dengan Fallen Heart Flame. Dia segera tertawa dingin. Ada cukup banyak orang yang memiliki pemikiran yang sama seperti Han Feng, bahkan ekspresi Su Qian sedikit tenggelam. Dou Qi melonjak di dalam tubuhnya saat dia menyiapkan diri untuk melakukan penyelamatan. Namun, sama seperti semua orang tertawa dingin atau menjadi cemas pada tindakan Xiaoyan, piton api yang kena serangan tembak api Xiaoyan mengangkat kepalanya.
Suara tajamnya yang mengandung rasa sakit menggema di langit. Tubuhnya diam-diam menjadi ilusi di bawah tatapan kaget semua orang. Serangan yang sempurna. Sekarang saatnya untuk mengungkapkan bentuk aslinya. Anak kecil, bersiaplah untuk merebut api surgawi. Tawa Yao Lao segera terdengar di hati Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia memfokuskan semua perhatiannya pada piton api yang semakin ilusi. Sementara itu, di langit, suara mendesis tajam sekali lagi terdengar. Api tak terlihat yang telah menyebar ke langit tiba-tiba menghilang. Namun di tempat itu, gumpalan aneh api surgawi yang tingginya sekitar 5 kaki perlahan naik. Api itu tampak memiliki roh. Xiaoyan, lakukan! Teriakan rendah Yao Lao tiba-tiba terdengar. Tepat ketika sayap Xiaoyan mengepak dan akan segera bertindak, sukacita liar juga meletus ke wajah Han Feng di bawah. Api biru gelap di kedua tangannya dengan cepat bergulung. Dengan pengetahuannya tentang api surgawi, dia secara alami jelas mengerti bahwa inilah saat terlemah Fallen Heart Flame. Kapan dia akan bertindak jika bukan sekarang?